Pakai ini nganggo wedak mak. Aduh, iki nganggo wedak tuh. Iki buka mak. Terus Iki wedak dipiur-piurno. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. ngeten, amet nggih Mak. Ketan ngoten kramas nggih sampeyan. Di dipiur-piurno mak. Nggih kok kramas nggih. Piur-piurno kuwi sret-sret ngono gak apa-apa. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Aduh, alun-alun. Ya, ini teman-teman, ini mama tadi malam baru sampai jam berapa ya? Jam 1. Jam 1-an sampai sini. Terus kenapa ini nggak sempat, karena kemarin itu setelah selesai acara itu lanjut makan-makan sama anak-anak, terus sampai di rumah itu jam 5-an, terus langsung tepar wes, nggak bersihin muka, nggak bisa ini tepar karena kemarin itu kapasnya Cinta juga habis dipakai kakak Abel bersihin muka, jadi mama nggak kebagian. Akhirnya nungguin kakak Abel dibersihin tuh wes tepar. Jam 7 bangun langsung pulang. Jam 8 pulang, jam 1 sampai sini tidur lagi teman-teman. Mama pengen ini ya teman-teman, menjawab pertanyaan seputar aduh. Galau malam nok Mak nggih. Waduh, kayak ini mak, kayak saya ngakeh set. Ini bukaan. Ini loh mak, pin. Aku gak wani. Pon. Nah, ini pin tujuannya pin halus. Aduh, protes apa gue? Non. Biasa. Ini mak, aku pengen menjawab pertanyaan teman-teman online yang bertanya kemana ayahnya Abel, kok nggak ikut ke acaranya Abel. Iya teman-teman, di sini mama mau menjelaskan bahwa mama itu sudah berpisah dengan mama udah berpisah dengan ayahnya anak-anak teman-teman ya. Kemarin keputusan itu baru selesai tanggal 26 April. Iya, maksudnya alun-alun loro sisiri sidik-sidik. Aku sing iki entok. Gitu ya teman-teman. Mama mohon maaf baru bisa menjelaskan hari ini karena sebentar. Nah, ini mama lanjut lagi. Tadi Mak Kaswi ambil sisir. Jadi teman-teman, mama ini sudah berpisah dengan papahnya anak-anak. Kenapa kemarin-kemarin mama tidak bisa menjawab? Karena memang sedang proses ya. Sedang proses pengadilan. Jadi mama tidak berani keluar-keluar, tidak berani menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang bertanya, apakah sudah cerai? Waktu itu belum ya. Jadi kami sedang mediasi, sedang memperbaiki diri. Apakah perceraian ini perlu dilanjutkan atau tidak? Kami masing-masing mediasi ya teman-teman ya. Tetapi setelah 2 tahun itu tidak bisa diperbaiki, kami sudah tidak cocok. Banyak sekali ketidakcocokan ya teman-teman. Daripada keputusan kami, daripada bikin dosa, jadi kami memutuskan untuk berpisah. Kalau
ada yang bertanya apa mah masalahnya, itu nggak ada masalah, kami hanya sudah tidak cocok saja, sudah tidak sejalan ya teman-teman. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Kemarin-kemarin mama tidak menjawab pertanyaan karena mama tidak mau selama dalam proses ini ada campur tangan pihak ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi mama dan beliau memilih untuk diam sambil mengikuti proses. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya suami mama kemana, mama sekarang single parent. Mama sudah berpisah dari bapaknya anak-anak itu. Keputusan keluar pada tanggal 26 April kemarin. Mama bareng sama waktu Mbak Sikoh itu mengurus-ngurus itu ya teman-teman ya, itu mama sudah selesai prosesnya. Mama tinggal ke pengadilan negeri saja karena memang prosesnya itu mama dibantu oleh lawyer ya, mama tidak ngurus sendiri karena mama nggak bisa bolak-balik gitu, nggak bisa meninggalkan pekerjaan teman-teman ya. Untuk semua prosesnya itu alhamdulillah sudah selesai semua, dari mulai pembagian harta gono gini dan semuanya itu sudah diurusi sama lawyernya mama. Begitu ya teman-teman ya, mohon doa dan supportnya supaya mama bisa menjadi mama yang lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga mama. Jadi waktu itu juga Mak Kaswi sudah ikut mama, Mbak Sikoh dulu, waktu itu Mbak Sikoh udah ikut mama, jadi kami masih dalam proses mediasi ya teman-teman, dalam proses mediasi, memperbaiki diri, menimbang dan memikirkan apakah sebaiknya kami berpisah kayak gitu. Jadi keputusan akhir tetap kami tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Padahal teman-teman ya, kami tuh pacaran sudah 7 tahun dan menikah sudah 26 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk menempuh perjalanan rumah tangga kami, tetapi balik lagi sama takdir yang sudah Tuhan kasih sama kita teman-teman ya. Mama dengan berat hati, dengan terpaksa berpisah gitu teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya kemana suami Mama Dewi, waktu itu juga ada yang bertanya sama Mbak Sikoh lewat WA, kalau kemana suaminya Mama gitu kan. Itu Mbak Sikoh nanya sama Mama, ini ada yang nanya begini. Terus Mama bilang sama Mbak Sikoh, bilang aja papanya ada di rumah. Memang waktu itu papanya ada di rumah, kami masih serumah teman-teman ya. Jadi selama mediasi itu kami serumah 2 tahun, kami mediasi, ternyata tidak ketemu jalannya, ya sudah akhirnya berpisah baik-baik. Mak Kaswi juga ya Mak ya, waktu itu ada yang nanya, enek sing dedes kemana suaminya Mama Dewi kok nggak kelihatan. Mungkin orang bertanya-tanya, tapi saya wanti-wanti sama Mak Kaswi supaya jangan buka suara apapun karena kami sedang mediasi. Kami nggak mau ada campur tangan pihak lain ya teman-teman. Soalnya nanti kalau berita kayak gitu tersebar sebelum keputusan kami ambil, itu banyak yang ya, oh nanti ada yang masukin saya, ada yang masukin bapaknya anak-anak, jadinya tambah ruwet, banyak campur tangan. Makanya kami memilih diam. Tuh guys, aduban. Gak mau cabut Mak, gitu ya teman-teman. Jadi kami memilih diam. Mungkin teman-teman, tetangga, orang-orang sekitar kami juga kaget
karena tahu-tahu surat keputusan sudah ada dan kami berpisah ya. Terus bapaknya anak-anak itu pulang ke Jakarta. Dan untuk jawaban mama yang tentang suami di mana di Jakarta, mama itu tidak bohong teman-teman. Karena waktu itu memang bapaknya sering bolak-balik Jakarta, cepu Jakarta gitu. Jadi mama jawabannya itu tidak mengada-ada. Karena itulah kita nggak tahu ya takdir kita ke depan itu seperti apa, nggak tahu. Kita jalani saja sesuai dengan skenario yang sudah Tuhan kasih buat kita. Seperti kemarin itu mama nangis waktu Mbak Apel wisuda, itu mama ternyuh gitu ya teman-teman ya, ternyuh. Ternyata mama bisa sampai ke titik ini sendirian tanpa ada suami. Tanpa ada suami ternyata mama bisa teman-teman ya sampai di titik ini. Mama cuma disupport sama anak-anak. Sebenarnya itu sedih ya teman-teman. Ini sedih banget. Makanya kemarin tangis mama tuh pecah waktu Mbak Apel wisuda. Karena mama mengantarkan anak-anak untuk sukses sendirian. Jadi waktu Mbak Apel itu nikah pun kami sudah tidak baik-baik saja ya teman-teman. Jadi kami berusaha baik di depan banyak orang dan itu ternyata sulit. Kami pura-pura baik, kami pura-pura tidak ada apa-apa, padahal di dalam rumah itu mama ada konflik yang sangat besar dalam kehidupan mama. Untung anak-anak tidak berpengaruh dengan itu ya teman-teman. Jadi sedikit banyaknya itu mama sendirian dalam mengurusi pernikahan kakak Apel kemarin. Mama benar-benar sendirian bersama anak-anak itu. Mama urusin semuanya, mama siapkan semuanya, itu benar-benar mama sendirian. Dan itu sangat berat teman-teman buat mama. Dan itu benar-benar sangat berat. Kejadian ini kakak Apel itu menikah tahun 2021 teman-teman. Jadi ya itu papanya cuma mendampingin untuk foto dan semuanya mama urusin sendiri ya teman-teman. Jadi mama betapa berat beban yang mama tanggung. Makanya itu teman-teman ya, mungkin inilah jalan yang terbaik. Mama berpisah dengan bapaknya anak-anak karena kami memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lain teman-teman. Kami sudah beda arah. Makanya kami memutuskan daripada menjadi dosa yang terus-menerus dalam rumah tangga, makanya kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Beliau sudah kembali ke tempat asalnya, ke kota asalnya. Kadang beliau di Jakarta, kadang beliau di Cirebon. Nah, kemarin itu kata anak-anak beliau berencana untuk datang di acara kakak. Tapi ternyata beliaunya sedang sibuk merenovasi rumahnya. Dan sepertinya beliau kurang enak badan. Jadi kemarin beliau nggak bisa datang. Begitu ya teman-teman. Kalau ada yang nanya
mana suaminya mama sudah mama jelaskan. Mama mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya mama menghindar atau mama bohong, tapi mama menunggu teman-teman, menunggu semua proses selesai. Mama nggak mau ada suara kanan kiri yang masuk. Jadi itulah tujuan mama dari kemarin itu tidak bisa menjawab. Dan mama menunggu momen seperti ini untuk menjawab ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman itu tahu keadaan mama itu seperti ini. Dan mama mohon tidak ada yang bertanya-tanya lagi tentang kemana suami mama, kemana bapaknya anak-anak. Seperti kemarin ada di kolom komentar, ada yang bilang bapaknya sudah nggak ada. Itu salah ya teman-teman. Sekarang saya jawab, gitulah kenyataannya. Dan mama mohon dukungan dan doa baik dari teman-teman semuanya. Doa baik juga buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, didekatkan dengan kebaikan-kebaikannya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Untuk penjelasannya hari ini mama akhiri dulu. Supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi, supaya tidak ada berita yang simpang siur mana suaminya mama, sudah mama jawab. Oke teman-teman, maaf apabila ada tutur kata mama yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari dosa ya teman-teman. Oke, begitu dulu video dari mama. Nanti kita lanjut lagi dengan video yang berikutnya teman-teman ya. Mama tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.